Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Yuliana. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu tentang teori interaksi simbolik George Herbert Mead. Konsep teori interaksi simbolik ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosial, ide ini sebenarnya sudah lebih dahulu dikemukakan oleh George Herbert Mead, tetapi kemudian dimodifikasi oleh Blumer guna mencapai tujuan tertentu. Teori ini memiliki ide yang baik tetapi tidak terlalu dalam dan spesifik sebagaimana yang diajukan oleh G. H. Mead. Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksud untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi sosial. Mead mengambil 3 konsep kritis yang diperlukan dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk menyusun sebuah teori interaksionisme simbolik. 3 konsep itu dan hubungan di antara ketiganya merupakan inti pemikiran Mead sekaligus keyword dalam teori tersebut. Interaksionisme simbolis secara khusus menjelaskan tentang bahasa, interaksi sosial, dan reflektivitas. Lalu, Mead mengambil 3 konsep kritis yang diperlukan, yaitu 1. Myth atau pikiran, yang didefinisikan Mead sebagai proses percakapan seseorang dengan dirinya sendiri tidak dikemukakan di dalam diri individu. Pikiran adalah fenomena sosial. Pikiran muncul dalam berkembang dan proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Proses sosial mendahului pikiran. Proses sosial bukanlah produk dari pikiran. Karakteristik istimewa dari pikiran adalah kemampuan individu untuk memunculkan dalam dirinya sendiri tidak hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas secara keseluruhan. Menurut Mead, terdapat 4 tahapan tindakan yang saling berhubungan, yang merupakan satu kesatuan dialektis. Keempat hal elementer inilah yang membedakan manusia dengan binatang, yaitu meliputi impuls, persepsi, manipulasi, dan konsumsi. Pertama ada impuls, merupakan dorongan hati yang meliputi rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera dan reaksi aktor terhadap stimulasi yang diterima. Tahap yang kedua adalah persepsi. Tahapan ini terjadi ketika aktor sosial mengadakan penyelidikan dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls. Tahap ketiga, manipulasi, merupakan tahapan penentu tindakan berkaitan dengan objek itu. Tahapan ini merupakan tahap yang penting dalam proses tindakan agar reaksi terjadi tidak secara spontanitas. Disinilah perbedaan mendasar antara manusia dengan binatang, karena manusia memiliki peralatan yang dapat memanipulasi objek. Setelah melewati ketiga tahapan tersebut, maka tibalah aktor mengambil tindakan. Tahapan yang keempat disebut dengan tahapan konsumsi. Mead menggunakan istilah significant gestures atau isyarat-isyarat yang bermakna dan significant communication dalam menjelaskan bagaimana orang berbagi makna tentang simbol dan merefleksikannya. Jadi, Delsoft berkaitan dengan proses refleksi diri yang secara umum sering disebut sebagai self-control atau self-monitoring. Melalui refleksi diri itulah menurut Mead individu mampu menyesuaikan keadaan di mana mereka berada sekaligus menyesuaikan dari makna dan efek tindakan yang mereka lakukan.
Diri adalah di mana orang memberikan tanggapan terhadap apa yang ia tunjukkan kepada orang lain, dan di mana tanggapannya sendiri menjadi bagian dari tindakannya, di mana ia tidak hanya mendengarkan dirinya sendiri, tetapi juga merespon dirinya sendiri. Berbicara dan menjawab dirinya sendiri sebagaimana orang lain menjawab kepada dirinya. Sehingga kita mempunyai perilaku di mana individu menjadi objek untuk dirinya sendiri. Karena itu, diri adalah aspek lain dari proses sosial menyeluruh di mana individu adalah bagiannya. B. Self atau diri. The self atau diri menurut Mead merupakan ciri khas dari manusia. Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sebuah objek dari perspektif yang berasal dari orang lain atau masyarakat. Menurut Mead, mustahil membayangkan diri muncul dalam ketiadaan pengalaman sosial. Karena itu, ia bertentangan dengan konsep diri yang soliter dari Cartesian picture. The self juga memungkinkan orang berperan dalam percakapan dengan orang lain karena adanya sharing of symbol. Artinya, seseorang bisa berkomunikasi, selanjutnya menyadari apa yang dikatakan, dan akibatnya mampu menyimak apa yang sedang dikatakan dan menentukan atau mengantisipasi apa yang akan dikatakan selanjutnya. Mead menyadari bahwa manusia sering terlibat dalam suatu aktivitas yang di dalamnya terkandung konflik atau kontradiksi internal yang mempengaruhi perilaku yang dihadapkan. Mereka menyebut konflik interpersonal yang menggambarkan konflik antara nafsu, dorongan, dan lain sebagainya dengan keinginan yang terinternalisasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan self yang juga mempengaruhi konsep konflik interpersonal. Di antaranya adalah posisi sosial. Orang yang mempunyai posisi tinggi cenderung mempunyai harga diri dan citra diri yang tinggi. Selain mempunyai pengalaman yang berbeda dari orang lain dengan posisi sosial berbeda. C. Society atau masyarakat. Pada tingkat paling umum, Mead menggunakan istilah masyarakat atau society, yang berarti proses sosial tanpa henti yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat penting perannya dalam membentuk pikiran dan diri. Di tingkat lain, menurut Mead, masyarakat mencerminkan sekumpulan tanggapan terorganisir yang diambil alih oleh individu dalam bentuk aku atau me. Menurut pengertian individual ini, masyarakat mempengaruhi mereka, memberi mereka kemampuan melalui kritik diri untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Sumbangan terpenting Mead tentang masyarakat, Mead mempunyai sejumlah pemikiran tentang pranata sosial atau society institution. Secara luas, Mead mendefinisi pranata sebagai tanggapan bersama dalam komunitas atau kebiasaan hidup komunitas. Secara lebih khusus, ia mengatakan bahwa keseluruhan tindakan komunitas tertuju pada individu berdasarkan keadaan tertentu, menurut cara yang sama. Berdasarkan keadaan itu pula, terdapat respon yang sama di pihak komunitas. Proses ini disebut pembentukan pranata, yang terletak dalam pemikirannya mengenai pikiran dan diri. Sebagaimana Mead, Blumer berpandangan bahwa seseorang memiliki kedirian atau self yang terdiri dari unsur I dan me. Unsur I merupakan unsur yang terdiri dari golongan, pengalaman, ambisi, dan orientasi pribadi. Sedangkan unsur me merupakan suara dan harapan-harapan dari masyarakat sekitar. Pandangan Blumer ini sejalan dengan gurunya, yakni Mead, yang menyatakan bahwa dalam percakapan internal terkandung di dalamnya pergolakan batin antara unsur I
atau pengalaman dan harapan dengan unsur me atau batas-batas moral. Namun, Mead dengan hati-hati mengemukakan bahwa Pranata tak selalu menghancurkan individualitas atau melumpuhkan kreativitas. Mead mengakui adanya pranata sosial yang menindas stereotip dan ultra-konservatif, yakni yang dengan kekakuan, ketidaklenturan, dan ketidakprogresifannya menghancurkan atau melenyapkan individualitas. Menurut Mead, pranata sosial seharusnya hanya menetapkan apa yang sebaiknya dilakukan individu dalam pengertian yang sangat luas dan umum saja, dan seharusnya menyediakan ruang yang cukup bagi individualitas dan kreativitas. Di sini Mead menunjukkan konsep pranata sosial yang sangat modern, baik sebagai pemaksa individu maupun sebagai yang memungkinkan mereka untuk menjadi individu yang kreatif. Lalu D. Alasan penggunaan teori. Alasan peneliti menggunakan teori ini karena peneliti melihat bahwa di dalam klub motor Honda CB Smile Surabaya sebenarnya terdapat keinginan atau harapan pribadi yang mereka inginkan. Namun keinginan itu terbentur oleh keinginan masyarakat yang tinggi diseleksi oleh lokasi. Misalnya konsep diri yang diterapkan oleh klub motor CB Smile Surabaya dapat berbeda tergantung dari situasi dan kondisi di mana dia berada. Seperti ketika dia berada di lingkungan masyarakat, dia menempatkan diri sebagai objek dengan mengikuti aturan yang ada di dalam masyarakat, meskipun pada dasarnya norma tersebut tidak sesuai dengan kebiasaannya. Hal ini berbeda ketika dia berada di lingkungan klubnya. Dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh anggota klubnya. Setiap anggota klub yang berkumpul di base camp klub pasti memiliki pikiran-pikiran bahwa klub CB Smile Surabaya yang ada di base camp berpakaian seragam harian, cara bicara yang sesuai dengan anak muda sekarang, dan tidak malu untuk mengeluarkan pendapat masing-masing anggota klub. Melihat pandangan dan pikiran klub, tampaknya para anggota klub telah memahami apa yang ada di dalam pikiran-pikiran klub, sehingga para anggota harus menempatkan diri sebagai objek dengan mengikuti apa yang dipikirkan oleh klub. Hal ini sebagai pembentuk konsep diri ketika anggota klub berada di dalam lingkungan klubnya. Nampaknya kesimpulan tersebut relevan dengan fenomena jati diri klub motor Honda CB Smile Surabaya. Strategi mempertahankan dan pandangan masyarakat yang terjadi di Jalan Tubana Lapak Kecamatan Tandes Surabaya, di mana pelaku klub motor CB Smile Surabaya telah mengalami interaksi dengan kelompok lain dan masyarakat, sehingga tidak hanya pemahamannya masyarakat yang berubah, namun juga secara simbolik klub motor CB Smile Surabaya menunjukkan identitas yang berbeda dengan sebelumnya. Kenyataan ini dapat dilihat dari perubahan persepsi masyarakat, di mana sebelumnya mereka beranggapan bahwa citra motor klub itu galugalan, tidak punya etika, kesopanan, berubah menjadi citra klub motor yang baik dan dipandang positif oleh masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.